Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Pasti jawabannya baik, luar biasa, baik-baik saja, baik sekali. Tetapi kalau saya bertanya lagi, kalau mau jujur, apakah jawaban itu sungguh-sungguh demikian? Apakah benar-benar baik atau tidak baik-baik saja? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua yang datang ke gereja dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak sedikit kita atau di antara kita membawa beban hidup. Ada yang lelah mencari nafkah, ada yang berkumpul dengan persoalan keluarga, ada pula yang cemas memikirkan masa depan. Dari luar mungkin tampak tersenyum, tetapi dalam hati tak ada yang tahu. Mungkin penuh dengan beban dan persoalan. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita datang kepada kita datang bukan sekedar untuk bersyukur. Kita datang juga untuk memohon, untuk meminta kekuatan dari Tuhan dalam jalan hari-hari hidup kita, agar Tuhan yang kita yakini, yang kita percayai, meneguhkan kita, menguatkan iman kita, dan memampukan kita untuk sanggup memikul beban hidup. Hari ini Yesus mengundang kita dengan sabda yang sangat menghibur. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak berbicara kepada orang yang hidupnya tanpa masalah. Ia berbicara kepada yang mungkin banyak masalah. Ia mengenal pergumulan dan tidak datang untuk menghakimi, melainkan untuk meneguhkan, menguatkan hati kita dalam keadaan yang bermasalah. Seringkali kita berharap Tuhan segera mengubah keadaan. Namun sahabat Tuhan hari ini menunjukkan bahwa yang pertama-tama diubah oleh Tuhan justru hati. Tuhan tidak mengambil keputusan beban, tetapi Dia mengubah bagaimana cara kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan beban tersebut, dan menguatkan kita untuk mampu memikul beban. Itulah cara Allah bekerja. Bacaan pertama memperlihatkan ketika bangsa Israel mengharapkan seorang raja yang perkasa untuk mengalahkan musuh, Allah justru menghadirkan seorang raja yang menunggang seekor keledai. Dia datang bukan untuk membawa ketakutan, melainkan damai. Melalui raja yang rendah hati, Allah menunjukkan bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari kekuasaan, melainkan dari kasih dan damai.
Cara Allah bekerja ini mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Ia tidak datang dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan. Karena itu Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa persoalan, tanpa salib. Sebaliknya ia berkata, "Pikullah kuku atau beban dan belajarlah kepada sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Kita semua pernah mengalami, kita pulang dengan tubuh lelah, tetapi tanggung jawab masih menunggu di rumah. Persoalan mungkin tidak langsung hilang ketika kita berdoa, namun ketika kita datang kepadanya dan berkata, "Tuhan, aku lelah, bantulah aku." Kita tidak lagi memikul semuanya sendiri, melainkan bersama Kristus kita memikul beban. Saudara-saudara yang dikasihi, inilah kabar gembira tadi. Tuhan tidak selalu mengubah situasi hidup, tetapi Tuhan selalu mengubah hati kita agar mampu menjalani bersama Dia. Lalu dari manakah datangnya Tuhan? Bacaan kedua menjawab persoalan. Rasul Paulus berkata kepada bahwa hidup orang beriman dipimpin oleh Roh. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi semata, tetapi melampaui. Kita dimampukan menghadapi persoalan hidup dengan hati yang berbenah, bersyukur, dan tidak mudah menyerah. Roh Kudus membebaskan kita dari keinginan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain, tetapi melihat bahwa di dalam diri ada kekuatan yang sama. Karena itu kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, Yesus mengajak kita belajar daripada dalam keluarga yang dibutuhkan, bukan orang yang selalu merasa benar, melainkan pribadi yang mau mengaku dan mengusahakan damai. Demikian pula dengan dunia yang sering menilai seseorang dari harta, jabatan, atau popularitas. Yesus mengingatkan bahwa nilai hidup kita terletak pada kasih Allah, bukan pada penilaian manusia. Maka marilah kita bertanya dalam hati masing-masing, apakah selama ini aku masih memikul beban hidup sendirian, atau sudah menyerahkannya kepada Kristus? Apakah aku memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin hidup? Saudara-saudara yang terkasih, mungkin besok persoalan kita masih tetap ada. Sebulan misa kita tidak akan kehilangan persoalan. Namun satu harapan kita, bahwa melalui Ekaristi Allah mengubah hati. Sebab hari ini kita telah mendengar dalam Yesus, marilah kepadaku semua kami yang berpesun dan berbeban berat. Kalau besok ada yang bertanya, apa kabar? Mungkin kita menjawab, saya masih membawa banyak
Tetapi kini kita bisa menambah dengan penuh keyakinan bahwa saya tidak lagi memikulnya sendiri. Kristus berjalan bersama saya. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sabda Tuhan hari ini menguatkan langkah kita untuk terus berjalan menyusul jalan persiapan ini menuju tempat yang dijanjikan dan menjadikan kita pembawa damai dalam perjalanan hidup ini di mana kita berada.